Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Newbie Crew Channel. Kali ini mau nge-share aplikasi oke nih buat para orang tua yang sekarang anak-anaknya sudah mulai main handphone di usia dini. Sebenarnya sih kalau dari banyak cerita sih, handphone tuh sebenarnya kurang bagus buat anak-anak. Temen yang jadi masalah adalah kebutuhan akan device handphone itu sudah jadi umum sekarang di tatanan anak-anak, karena mereka aksesnya lagi bukan TV konvensional mungkin ya, atau mungkin masih banyak yang suka nonton. Kebetulan di rumah saya itu udah nggak ada lagi antena TV sejak mungkin ada 5-6 tahun lalu ya. Jadi anak saya tuh benar-benar nggak ngerti channel-channel lokal. Kenapa kayak gitu? Karena saya mau kalau curhat dikit lah ya, mereka menonton apa yang mereka mau tonton, bukan tapi apa yang disuguhkan oleh orang lain. Karena ketika disuguhkan oleh TV nasional, mungkin banyak hal-hal yang mereka seharusnya belum pantas nonton, dan mereka dipaksa untuk nonton karena nggak ada opsi lain. Tapi bukannya kalau nonton YouTube hal yang sama, banyak hal dewasa juga. Nah, disitulah mungkin fungsinya kita sekarang di sini. Saya mau bahas aplikasi yang namanya Family Link. Aplikasi ini sebentar, ini dia Family Link. Aplikasi ini udah saya pakai lama banget, yang untuk ngejaga dan ngebatasin ruang gerak dari anak saya dalam menggunakan Androidnya dan memberikan batasan. Jadi mungkin yang pertama dilakukan oleh teman-teman adalah bikin email dulu kali ya, bikin email untuk anak, dan email itu di-add ke Androidnya. Nah, untuk tahun dan tanggal itu diusahakan emailnya harus sesuai dengan umur mereka, atau enggak bikin di Family Link ini juga bisa. Kayak saya punya anak yang besar namanya Alif. Nah, itu emang lahirnya tanggal segini dan bulan segini gitu. Nah, ini biasanya saya pakai untuk batasin device-nya mereka. Untuk Alif belum connect ya, karena kemarin baru saya flash ulang Androidnya. Nah, mungkin kita sampelnya di Anissa atau di Cila. Sebentar, di Anissa. Oke. Ini salah satu menu layout tampilannya. Apa sih yang bisa dibatasin di sini? Nah, di sini kita bisa mantau nih. Kayak hari ini dia belum pakai handphone. Mungkin sebentar saya coba kakaknya dulu ya. Kakaknya itu ya hari ini belum pakai juga dia, mungkin karena tadi sekolah kali ya. Ini kita bisa cek yang kemarin. Nah, di sini kelihatan sebenarnya aplikasi apa yang dia buka, berapa lama dia main, dan apa aja yang boleh dibuka. Sebagai contoh, ada aplikasi tuh player game, kita bisa set limit di sini. Jadi misalkan aplikasi ini selalu diizinkan, atau set limit aplikasi ini cuma bisa dibuka di berapa lama tempo waktunya. Misalkan contoh kita mau batasin YouTube-nya mereka cuma 30 menit, bisa per aplikasi. Dan kita bisa mantau aplikasi-aplikasi apa aja yang mereka sering buka. Sama seperti ini, anak saya lebih dominan menggunakan WhatsApp. Nah, dia bisa 10 menit per hari menggunakan WhatsApp, sisanya bermain game. Dan uniknya dari Family Link ini adalah mereka menginstal aplikasi sesuai dengan umur mereka. Jadi misalkan kita masukin tanggal lahirnya untuk sekarang, misalkan anak kita 5 tahun. Di Android itu kan ada umur apa aplikasi yang misalkan kita contoh salah satu game yang nongol di sini lah ya. Seperti ini. Nah, di sini ada review nih. Ini umurnya 3+. Jadi kalau anak Anda umurnya di atas 3 tahun, aplikasi ini bisa langsung mereka download sendiri. Cuman kalau umurnya di bawah 3 tahun gimana? Ya, aplikasinya harus minta persetujuan dari orang tua. Begitupun untuk umur-umur yang lain. Ada kejadian yang kemarin mereka harus download aplikasi yang diperlukan untuk sekolah. Ternyata aplikasi itu ada batasan umurnya. Nah, mereka bisa minta izin ke ayahnya. Bentuknya gimana? Begitu mereka download dari handphone mereka, bakal ada opsi adalah memasukkan password atau langsung izin ke orang tuanya. Misalkan izin ke orang tuanya berarti passwordnya orang tua yang masukin di handphone orang tuanya, atau masukin password langsung di handphone anaknya. Misalkan anaknya, tolong dong izinin dong ya. Nah, mereka langsung input di sana. Nah, terus ini dari segi aplikasi ya, dari segi waktu pun mereka bisa disetting. Seperti anak saya itu rata-rata saya setting 2 jam dalam sehari.
Jadi mereka cuma bisa menggunakan handphone mereka 2 jam. Kita bisa setting limitnya di sini. Hari apa aja mereka boleh main. Nah, itu biasanya penting banget buat saya. Mungkin kalau libur agak panjang, cuman bagus saya sih 2 jam. Nah, 2 jam ini jam berapa sampai jam berapa bisa nanti. Misalkan gini, 2 jam ini dalam sehari, cuman ada waktu tidurnya mereka. Nah, ini saya setting jam 9 sampai jam 7 adalah waktu istirahat mereka, 9 malam sampai 7 pagi. Jadi di rentang waktu ini, apapun alasannya handphone ini tidak bisa mereka akses. Nah, jam 9 mereka bisa akses. Nah, waktu 2 jam masa pemakaian ini dihitungnya gimana? Ini waktu 2 jam adalah waktu 2 jam yang mereka pakai untuk menggunakan handphonenya. Jadi begitu handphonenya di lock, waktu itu mati. Nah, jadi mereka belajar mengatur jadwal mereka main. Jadi mungkin saya pakai setengah jam dulu terus saya matiin. Nah, itulah yang saya harapkan dari seperti ini, ada family link ini. Dan yang menarik adalah kita bisa pantau apa yang mereka buka, apa yang mereka sukai. Nah, seperti ini nih, apa aja yang punya akses ke handphone mereka. Dan buat saya penting sih, misalkan gini, Anda nggak nutup akses ke TikTok, oke, karena anak Anda berhak melihat, mungkin untuk sementara. Cuman begitu Anda cek, nyata aplikasi TikTok itu menghabiskan waktu 1,5 jam dalam sehari. Buat saya sih seharusnya TikTok itu dilimit lah. Dan kedua adalah jelaskan ke mereka bahwa kita bisa batasin aplikasi, cuman kita nggak bisa batasin apa yang mereka lihat di TikTok itu. Nah, itulah yang penting dari komunikasi mungkin sama anak. Oke, inilah yang menariknya ini. Dan kita bisa matikan dari sini. Misalkan kita coba matikan device mereka ya, kita lock. Nah, ini otomatis handphonenya ke lock. Nah, begitu lock pun ada beberapa handphone yang sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa kita kasih akses. Misalkan gini, ketika handphone anak-anak saya di lock, itu mereka bisa tetap mengakses WhatsApp. Jadi misalkan mereka lagi pergi dan WhatsApp handphone ini dibawa, jadi mereka tetap bisa menghubungi saya. Karena kalau WhatsApp di lock, ya buat saya sih kalau emergency bahaya juga, kita nggak bisa hubungin mereka juga kan. Terus yang kedua, kita bisa kasih bonus ke mereka biar mereka tahu. Misalkan handphone ini anggap nih sudah kekunci 2 jam dan sudah saya kunci dua-duanya nih, kita bisa ngasih bonus time. Berapa lama mereka kita kasih bonus, misalkan 15 menit, oke, cuma buat buka ini. Itu lebih asik sih kalau buat saya. Oke, inilah yang menarik dari Family Link. Kita bisa pantau anak kita bisa tahu apa yang mereka akses, dan ini bisa dikonekin juga ke bundanya. Jadi siapa aja yang bertugas sebagai orang tua di sini, kebetulan di sini bundanya menyerahkan kepada saya, jadi cuman saya aja yang bisa akses. Kira-kira begitu. Nah, handphone apa aja yang bisa di-add? Saya belum percoba ke iPhone ya, cuman Family Link ini kan punyanya Google, jadi seharusnya koneknya sih ke Android sih ya, umumnya device ke Android. Nah, inilah pentingnya Family Link yang mereka bisa kita pantau aplikasi di Play Store-nya, download bisa sesuai umur mereka. Kita bisa kasih limit per aplikasi, serta kita bisa kasih limit total berapa penggunaan di luar handphone dalam sehari. Yang diharapkan adalah mereka tidak kehilangan momen yang dimana teman-teman lain pun mencoba handphone dan mereka mungkin efeknya jadi gaptek, kurang percaya diri. Mereka tetap, cuman kita bisa kontrol penggunaannya maksimalnya kemana. Karena kalau buat saya sih pribadi, YouTube pun saya kasih batasan ke mereka. Kayak misalkan abangnya yang kelas 3 SD, ya itu cuma bisa akses YouTube. Adik-adiknya kalau menonton YouTube ya harus di TV. Karena kalau di TV lebih gampang dipantau oleh orang tuanya dibanding mereka di handphone, kita nggak tahu mereka mau lihat apa kan. Nah, untuk TikTok segala macem memang saya close, jadi anak-anak tuh nggak tahu. Cuman yang repotnya kan banyak video klip dari TikTok itu yang muncul juga di YouTube. Oke, tapi at least ini membantu kita. Karena yang banyak saya tanggapi adalah problemnya sekarang adalah orang tua mengasih handphone ke anak emang supaya anaknya diam dan orang tuanya punya waktu lebih. Nah, saya kurang setuju dengan hal itu. Anak-anak harus punya ruang waktu di luar dari handphone dan device. Kalau problemnya adalah orang tuanya butuh waktu lebih, ya alternatif kasih mainan ke anak yang jenisnya mungkin lain. Yang jadi masalah kadang kita adalah melarang anak-anak pakai handphone, tapi kita nggak kasih alternatif ke mereka harus main apa. Itu yang kadang-kadang mengganggu. Dan ini penting sih buat saya, karena kompetisi ini kan semakin besar. Pada akhirnya mereka yang akan tumbuh dan mungkin bersaing dengan yang lain.
kalau dari dini cuman bermain handphone aja dan mereka selalu menonton, atau mungkin mereka efek dari tontonan yang enak-enak aja, anak-anak kecil lain ya mungkin mereka jadi minder, jadi apa, malah jadi nggak memotivasi yang lain sih. Jadi kita harus tetap, buat saya harus kenalkan gadget ke mereka, cuman mungkin dibatasi waktunya. Oke, mungkin aplikasi Family Link ini bisa jadi masukan atau tambahan ke teman-teman tentang cara pemakaiannya. Penginstalannya sederhana kok, nanti bisa dicoba sendiri. Saya nggak bisa videokan cara penginstalannya karena sangat sederhana kok. Oke, terima kasih teman-teman. Aplikasinya langsung download di Play Store aja ya, Family Link. Sebentar, Family Link. Oke, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.